Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Garfani, NIM 21142201051, kelas A2 Keperawatan semester 3. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan dosen pengampu Nurse Roli Rondonuwu, Esgep Mket. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang stroke non-hemorrhagic. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama itu definisi. Stroke non-hemorrhagic yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Tidak terjadi pendarahan, namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Stroke non-hemorrhagic adalah tanda klinis disfungsi atau kerusakan jaringan otak yang disebabkan kurangnya aliran darah ke otak sehingga mengganggu kebutuhan darah dan oksigen di jaringan otak. Stroke non-hemorrhagic dapat disebabkan oleh trombosis dan emboli. Sekitar 80-85% menderita penyakit stroke non-hemorrhagic dan 20% sisanya adalah stroke hemorrhagic yang dapat disebabkan oleh pendarahan interstitium, hipertensi dan pendarahan subarachnoid. Nah, terus itu ada anatomi dan fisiologi. Yang pertama itu otak. Otak merupakan pusat kendali fungsi tubuh yang rumit dengan sekitar 100 miliar sel saraf. Walaupun berat total otak hanya sekitar 2,5% dari berat tubuh, 70% oksigen dan nutrisi yang diperlukan tubuh ternyata digunakan oleh otak. Berbeda dengan otak dan jaringan lainnya, otak tidak mampu menyimpan nutrisi agar bisa berfungsi. Otak tergantung dari pasokan aliran darah yang secara kontinu membawa oksigen dan nutrisi. Pada dasarnya, otak terdiri dari 3 bagian besar dengan fungsi tertentu, yaitu yang pertama otak besar. Otak besar yaitu bagian utama otak yang berkaitan dengan fungsi intelektual yang lebih tinggi, yaitu fungsi bicara, integritas, informasi, sensori atau rasa, dan kontrol gerakan yang halus. Pada otak besar ditemukan beberapa lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Dan yang kedua itu otak kecil, terletak di bawah otak besar, berfungsi untuk koordinasi gerakan dan keseimbangan. Dan yang ketiga itu batang otak, berhubungan dengan tulang belakang, mengendalikan berbagai fungsi tubuh termasuk koordinasi gerakan mata, menjaga keseimbangan, serta mengatur pernapasan dan tekanan darah. Batang otak terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Terus yang B, saraf kepala dibagi 12, yaitu yang pertama nervus olfactorius, saraf pembau yang keluar dari otak dibawa ke dahi membawa rangsangan aroma atau bau-bauan dari rongga hidung ke otak. Terus yang kedua itu nervus opticus, mensarafi bola mata, membawa rangsangan penglihatan ke otak. Terus yang ketiga itu nervus oculomotoris, bersifat motoris, mensarafi otot-otot orbital atau otot penggerak bola mata, menghantarkan serabut-serabut saraf parasimpati. Dan yang keempat nervus trochlearis, bersifat motoris, mensarafi otot-otot orbital, saraf pemutar mata yang pusatnya terletak di belakang pusat saraf penggerak mata. Terus yang kelima ini ada nervus trigeminus, bersifat
majemuk atau sensoris motoris. Saraf ini mempunyai 3 buah cabang, fungsinya sebagai saraf kembar 3. Saraf ini merupakan saraf otak besar. Sarafnya yaitu nervus ophthalmicus, sifatnya sensorik, mensarafi kulit kepala bagian depan kelopak mata atas, selaput lendir, kelopak mata dan bola mata. Terus yang kedua itu nervus maxillaris, sifatnya sensoris, mensarafi gigi atas, bibir atas, palatum, batang hidung, rongga hidung, dan sinus maxillaris. Terus yang C itu nervus mandibula, sifatnya ini majemuk atau sensori dan motoris, mensarafi otot-otot pengunyah, serabut-serabut sensorinya, mensarafi gigi bawah, kulit daerah temporal dan dagu. Terus yang keenam itu nervus abducens, sifatnya motoris, mensarafi otot-otot orbital, fungsinya sebagai saraf penggoyang sisi mata. Dan yang ketujuh nervus facialis, sifatnya ini majemuk. Nah, sensori dan motorik. Itu serabut-serabut motorisnya mensarafi otot-otot lidah dan selaput lendir rongga mulut. Di dalam saraf ini tuh terdapat serabut-serabut saraf otonom atau parasimpatis. Untuk wajah dan kulit kepala fungsinya sebagai mimik wajah untuk menghantarkan rasa pengecap. Dan yang kedelapan ini nervus vestibulocochlearis, sifatnya ini sensoris, mensarafi alat pendengar, membawa rangsangan dari pendengaran dan dari telinga ke otak, fungsinya sebagai saraf pendengar. Terus yang ke-9 ini nervus glossopharyngeus, sifatnya majemuk, sensoris dan motoris, mensarafi faring, tosil dan lidah. Saraf ini dapat membawa rangsangan cita rasa ke otak. Dan yang ke-10 nervus vagus, itu bersifat mengandung saraf-saraf motorik, sensorik dan parasimpatis, faring, laring, paru-paru, esofagus, gaster, intestinum minor atau kelenjar-kelenjar pencernaan dalam abdomen, fungsinya sebagai saraf perasa. Terus yang ke-11 itu nervus accessorius. Nah, saraf ini mensarafi musculus stemocleidomastoid dan musculus trapezium, fungsinya sebagai saraf tambahan. Dan yang ke-12 ini nervus hypoglossus. Saraf ini tuh mensarafi otot-otot lidah, fungsinya sebagai saraf lidah. Saraf ini terdapat di dalam sumsum penyambung. Terus kita masuk ke dalam etiologi, yaitu yang ketiga. Nah, stroke non-hemorrhagic terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Nah, hal ini disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah atau bekuan darah yang telah menyumbat suatu pembuluh darah ke otak. Nah, stroke non-hemorrhagic ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami sumbatan sehingga menyebabkan berkurangnya aliran darah pada jaringan otak. Trombosis otak, aterosklerosis, dan emboli cerebral yang merupakan penyumbatan pembuluh darah yang timbul akibat pembentukan plak sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah yang dikarenakan oleh penyakit jantung, diabetes, obesitas, kolesterol, merokok, stres, gaya hidup rusak, atau hancurnya neuron motorik atas. Yang pertama ini A, faktor risiko stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor atau yang sering disebut multifaktor. Faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan dan faktor resiko yang dapat dikendalikan.
Nah, berikut faktor-faktor yang berkaitan dengan stroke antara lain. Yang pertama ini faktor risiko tidak dapat dikendalikan. Yang pertama umur, jenis kelamin, ras, faktor genetik. Dan yang kedua ini faktor risiko dapat dikendalikan seperti hipertensi, diabetes mellitus, kenaikan kadar kolesterol atau lemak darah, obesitas, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, aktivitas fisik. Terus kita masuk ke dalam patofisiologi, yaitu yang keempat. Nah, stroke non-hemorrhagic disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Nah, saat terbentuknya plak fibrosis atau ateroma di lokasi yang terbatas seperti di tempat percabangan arteri, trombosis selanjutnya melekat pada permukaan plak bersama dengan fibrin. Nah, perlekatan trombosit secara berlahan akan memperbesar ukuran plak sehingga terbentuknya trombosus. Trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan pengurangan aliran darah yang menuju ke otak sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Nah, sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan glukosa akan menyebabkan asidosis atau tingginya kadar asam di dalam tubuh, lalu asidosis akan mengakibatkan natrium klorida dan air masuk ke dalam sel otak dan kalium meninggalkan sel otak sehingga terjadi edema setempat. Kemudian kalium akan masuk dan memicu serangkai radikal bebas sehingga terjadi perusakan membran sel lalu mengkerut dan tubuh mengalami defisit neurologis lalu mati. Terus faktor yang mempengaruhi aliran darah ke otak. Yang pertama ini keadaan pembuluh darah, yang B keadaan darah, viskositas darah meningkat, hematokrit meningkat, aliran darah ke otak menjadi lebih lambat, anemia berat, oksigenasi ke otak menjadi menurun. Dan yang C itu tekanan darah sistemik memegang peranan perfusi otak, otoregulasi otak yaitu kemampuan intrinsik pembuluh darah otak untuk mengatur agar pembuluh darah otak tetap konstan walaupun ada perubahan tekanan perfusi otak. Dan yang D kelainan jantung menyebabkan penurunannya curah jantung dan karena lepasnya embolus sehingga menimbulkan iskemia otak. Suplai darah ke otak dapat berubah pada gangguan vokal atau trombulus, emboli perdarahan dan spasme vaskular atau oleh karena gangguan umum, hipoksia karena gangguan paru dan jantung. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau pembahasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan di sini juga saya akan mengajak teman-teman untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di sini juga saya akan melihatkan sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk menyaksikan video selanjutnya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa. Kantin
serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.